Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami pada hari ini ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir kami, yaitu sistem informasi buku Lulu yang berbasis terstruktur. Dan mungkin untuk perkenalan lebih lanjut bisa di-next. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 3 dan saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nugroho dan pada presentasi kali ini saya ditemani oleh 2 teman saya. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Saya Melin Febriani. Dan saya Putri Ananditya. Nah, untuk fitur-fitur buku Lulu ini, yang di mana buku Lulu ini aplikasi berbasis web. Di sini ada fitur yang pertama, fitur daftar, yang kedua fitur masuk, yang ketiga fitur etalase buku, yang keempat fitur rekomendasi buku, yang kelima fitur pencarian, yang keenam fitur pemesanan, yang ketujuh fitur keranjang, dan yang kedelapan fitur kontak, serta yang terakhir fitur profil. Nah, untuk pengembangan software terstrukturnya akan dijelaskan lebih jelas oleh rekan saya, Putri. Baik, pada pengembangan software terstruktur terdapat beberapa elemen-elemen, yaitu data dictionary, entity relationship diagram, data flow diagram, state transition diagram, data object description, process specification, dan control specification. Namun untuk P-spec dan C-spec kita akan jelaskan lebih lanjut setelah penjelasan dari PPT. Untuk data dictionary dan entity relationship diagram akan dijelaskan oleh Melin. Nah, di sini bisa kita lihat data dictionary-nya di tabel 5, tabel data dictionary-nya. Di situ ada nama data, name, email, password, user type, date of birth, favorite genre, title, author, genre, price, image, number, method, expedition, address, total product, total price, price on, dan seterusnya. Terus terdapat elemen-elemen yang pada data dan tipe data dari data tersebut. Untuk entity relationship diagramnya bisa dilihat seperti ini. Ada entitas books, cards, user, orders, dan profile. Di entitas books itu terdapat atribut genre, book ID, image, price, dan seterusnya. Kemudian untuk entitas card-nya itu ada atribut image dan seterusnya. Terus ada entitas user dengan atribut tersebut, orders dengan atribut tersebut, dan entitas lemah profile dengan atribut sebagai berikut. Berikutnya untuk data flow diagramnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, berikutnya untuk DFD level 0, di sini terdapat entitas user dan entitas admin, serta proses utama yaitu sistem buku Lulu. Dari user menginputkan keyboard dan mendapatkan detail buku, kemudian pilihan buku, pesan, data daftar, dan data masuk. Sedangkan dari admin akan memberikan detail buku, kemudian dari sistem buku Lulu akan mengembalikan daftar buku, konfirmasi pesanan kepada user, dan memberikan informasi mengenai pesan dan informasi pesanan kepada admin. Oke, bisa next. Kemudian untuk diagram level 1 di sini masih terdapat entitas yang sama, yaitu user dan admin. Kemudian untuk prosesnya sendiri ada 10. Yang pertama ada daftar, kemudian yang kedua masuk, yang ketiga menambahkan buku, 4 menampilkan daftar buku, 5 memesan buku, 6 menampilkan daftar pesanan, 7 profil, 8 melakukan pencarian buku, 9 menghubungi penjual, dan 10 menampilkan pesan. Untuk database-nya di sini belum ditampilkan semua karena akan didetailkan lebih lanjut. Namun di sini tuh ada orders, message, users, dan products. Oke, next. Di sini adalah pendetailan dari data flow diagram proses 1, yaitu pertama untuk registrasi
ada proses mendapatkan data daftar dari user, kemudian mengecek apakah user tersebut telah dibuat. Nah, jika user telah dibuat atau berhasil dibuat, maka user registrasinya berhasil dan akan langsung diarahkan ke halaman login. Kemudian selanjutnya pada detail proses dari login, sistem mendapatkan data masuk, kemudian dicek apakah user telah dibuat sesuai dengan data database, kemudian ketika user telah dibuat dan berhasil memasukkan username dan password yang benar, kemudian akan dicek tipe user, apakah user tersebut admin atau user biasa. Jika admin akan diarahkan ke dashboard admin dan jika user akan diarahkan ke halaman home. Next. Untuk data pada proses ketiga yaitu untuk menambahkan buku yang dilakukan oleh admin. Jadi admin menambahkan detail buku pada proses menambahkan buku dan akan dimasukkan ke tabel pada database yang bernama products. Kemudian buku tersebut dapat dilakukan update dan dapat dilakukan delete. Next. Kemudian selanjutnya pendetailan pada proses 5 yaitu pada fitur keranjang. Pada fitur ini dilakukan oleh user. Jadi pertama user memberikan pilihan buku yang akan ditambahkan ke keranjang, kemudian akan dimasukkan ke database tabel card. Kemudian jika user ingin menampilkan isi keranjang, akan ditampilkan user interface untuk card. Kemudian setelah menambahkan buku keranjang dapat dilakukan pemesanan sehingga sistem akan menghitung harga pesanan dan selanjutnya membuat pesanan yang jika berhasil akan diberikan konfirmasi pesanan. Oke, next. Kemudian berikut adalah state transition diagram. Dari sini pertama-tama user akan diarahkan ke halaman daftar. Kemudian jika user telah melakukan pendaftaran sebelumnya, user akan diarahkan ke halaman login. Kemudian jika sudah melakukan login dengan memasukkan password dan username yang benar, akan diarahkan ke halaman home jika merupakan user biasa dan ke halaman dashboard jika bertipe admin. Kemudian untuk di home, terdapat pilihan fitur menggunakan card, menampilkan isi card, mendapatkan detail pesanan, dan memesan buku ketika user telah melakukan pembayaran. Kemudian pada state dashboard itu adalah ketika usernya merupakan admin dan admin di sini dapat menambahkan buku dan mengedit isi buku tersebut, menambahkan dan mengedit products. Oke, mungkin next bisa dijelaskan oleh Melin. Berikutnya di sini ada data object description-nya yaitu physical data model. Ada tabel books, card has books, cards, add users, orders, dan profil. Bisa kita lihat di sini hubungan atau relasi antara books dan card has books itu one to many. Untuk card has books ke card itu many to one, kemudian cards ke users itu one to one, users ke profile one to one, dan users ke orders one to many. Selanjutnya untuk prototipenya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alif. Mungkin Alif bisa on mic dulu. Mungkin ada kesalahan, sorry. Baik, terima kasih teman aku Putri telah mengingatkan. Baik, untuk prototipenya mungkin yang kami cantumkan pada presentasi kami yaitu hanya ada dua. Yang pertama dari sisi user dan sisi admin, di mana yang sisi user ini bisa kita lihat pada PPT yaitu pada halaman beranda itu untuk tampilan halaman berandanya, dan untuk admin itu untuk tampilan admin panelnya. Namun mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat pada Figma-nya. Namun bisa kita next dulu slide-nya.
Dan untuk black box testing sendiri, kami menggunakan traceability matrix, dan kami juga menggunakan tools untuk melakukan black box-nya, yaitu dengan menggunakan Selenium. Baik, bisa di next. Dan untuk white box testingnya itu kami menggunakan basis pair testing, di mana kami menggunakan cyclomatic complexity. Namun juga selain basis pair testing, kami juga menggunakan control structure testing juga. Mungkin belum kami cantumkan di presentasi kami, tapi kami akan menggunakan yaitu yang namanya control structure testing juga. Nanti untuk lebih jasa ada di laporan kami. Bisa di next. Dan mungkin kita langsung aja masuk ke bagian laporan. Nah, bisa di scroll ke bawah. Baik, mungkin untuk secara singkatnya aja untuk latar belakangnya, seperti yang kita tahu ya, e-commerce ini sekarang lagi rame-ramenya, seperti Tokopedia dan Bukalapak dan lainnya. Dan mungkin kami belum menemukan apa itu e-commerce untuk yang berjualan khusus untuk buku bekas. Jadi kami memiliki awareness di mana kami ingin membuatkan atau membuat aplikasi atau website yang didedikasikan khusus untuk buku bekas. Dan untuk mitra kami sendiri yaitu Ibu Lulu, yaitu dia pedagang dari toko buku bekas di pasar buku Willis, di mana Bu Lulu juga belum menemukan platform yang menjual khusus untuk buku bekas. Jadi kami menawarkan pada Ibu Lulu untuk membuatkan Ibu Lulu sebuah website di mana Ibu Lulu bisa menjual buku bekasnya di website tersebut. Mungkin bisa di-scroll. Mungkin untuk bab 2-nya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan dari landasan kepustakaan ini, kami mengambil dari 2 buku software engineering, dari Summerville, dan dari buku Software Engineering Practitioner's Approach. Oke, mungkin bisa next. Di landasan kepustakaan ini kami menambahkan pembahasan mengenai rekayasa kebutuhan, kemudian elemen analisis pemodelan. Di sini terdapat data dictionary, entity relationship diagram, data flow diagram, state transition diagram, data object description, process specification, dan control specification. Untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di bab 3 ini akan membahas tentang rekayasa persyaratan kebutuhan. Di sini bisa kita lihat hasil wawancaranya dengan kesimpulannya permasalahan yang didapatkan adalah bahwa Bu Lulu belum menemukan platform jual beli khusus buku bekas yang berisi informasi mengenai buku-buku yang sedang populer dan fitur rekomendasi sesuai minat dari pengguna. Bu Lulu mengharapkan adanya fitur rekomendasi buku populer ini untuk meningkatkan penjualannya dan menemukan informasi mengenai buku yang sedang populer. Nah, untuk fitur-fiturnya sudah dijelaskan seperti tadi. Kemudian untuk identifikasi aktornya ada pengguna dan admin. Lalu untuk user requirement-nya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk admin requirement-nya bisa dilihat seperti ini, ada admin dapat melakukan daftar, admin dapat melakukan masuk, dan seterusnya. Lalu untuk software requirement specification-nya ada functional requirement dan ada non-functional requirement. Kemudian untuk elemen analis pemodelannya ada data dictionary, kemudian ada entity relationship diagram, lalu ada data flow diagram, state transition diagram, kemudian ini ada data object description-nya, terus ini untuk physical data modelnya, lalu di sini ada proses specification-nya, bisa dilihat nama prosesnya, inputnya apa, outputnya, tujuannya apa, dan algoritma dari prosesnya. Di sini proses specification-nya sesuai dengan proses-proses yang dijelaskan di DFD.
ada registrasi, login, menambahkan buku ke keranjang, dan lain-lain. Lalu di sini ada control specification-nya juga sesuai dengan proses yang ada di DFD. Maaf, mungkin maksud Melin STD. Ya, mohon maaf, untuk si speknya sesuai dengan proses yang ada di state transition diagram. Lalu lanjut ke bab 4-nya akan dijelaskan oleh Alif. Baik, terima kasih Melen. Untuk bab 4 sendiri kami mencantumkan desain dari website yang ingin kami buat atau yang kami buat. Yang pertama ini ada low fidelity-nya. Ini ada dari sisi usernya ya, ada login, kemudian di bawahnya ada register, kemudian ada home, lalu ada tentang, terus ada kontak juga, ada pesanan, check out, cart, pencarian, profil. Dan dari sisi adminnya ini ada admin dashboard-nya, kemudian ada pesanan, ada pengguna, produk, update produk, dan ya itu untuk low fidelity-nya. Dan sekarang ini bisa kita lihat untuk high fidelity-nya. Untuk login bisa kita lihat seperti ini, register seperti ini, lalu home, about us atau tentang, lalu kontak, orders, kemudian search atau pencarian, lalu cart, check out, dan profil. Dan lalu masuk ke bab 5 yaitu pengujian dan evaluasi. Dan untuk pengujian pertama kami lakukan pengujian black box, di mana pada pengujian kali ini kami menggunakan tools bernama Selenium. Berikut bisa dilihat untuk requirement-nya, kemudian ada test name-nya, ada test case-nya, dan juga ada remark-nya, apakah itu valid atau tidak. Dan untuk test name sama test case-nya bisa dilihat pada tabel berikut. Dan bisa kita lihat ini merupakan dokumentasi testing menggunakan tools Selenium. Pada gambar yang terlihat pada layar, ini gambar mengenai menguji sistem dapat menampilkan halaman daftar, dan bisa kita lihat untuk test case-nya itu bisa berhasil yang berwarna hijau. Dan mungkin bisa di-scroll lagi. Dan ini sistem menguji dapat menampilkan halaman masuk. Lalu ini untuk menguji sistem dapat menampilkan informasi tentang buku yang dijual pada halaman home. Lalu dalam melakukan pencarian. Terus dalam menampilkan data pribadi serta logout pada fitur profile. Kemudian sistem dapat menghubungi penjual melalui kontak. Lalu menguji sistem dapat menampilkan keranjang pengguna. Lalu dapat menambahkan produk dalam keranjang. Lalu sistem dapat menghapus produk dari keranjang. Terus menguji sistem dapat menampilkan status pesanannya pada halaman order. Lalu menguji sistem dapat menemukan rekomendasi buku berdasarkan referensi atau genre pada halaman home. Lalu menguji sistem dapat memberikan halaman login kepada admin. Dan sistem dapat menampilkan daftar produk yang dijual pada admin. Dan masih bisa kita lihat masih banyak sekali test case-nya. Dan ya, itu merupakan dokumentasi dari tools Selenium. Dan berikutnya ada traceability matrix, di mana bisa kita lihat terdapat user requirement-nya, terus sistem requirement-nya sesuai yang ada di atas, kemudian proses pada DFD-nya. Dan bisa kita lihat untuk prosesnya pada di tabel tersebut ada daftar, masuk, menampilkan, dan masih banyak lagi. Untuk validasi di sini berarti proses tersebut bisa dijalankan pada sistem.
Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Dan kemudian kita masuk ke pengujian white box. Ini yang pertama kita menggunakan basis testing, yaitu menggunakan cyclomatic complexity. Dan bisa kita lihat untuk fitur register seperti ini, nodenya. Dan untuk rumusnya yaitu yang pertama ada VG sama dengan jumlah region, lalu VG sama dengan H minus node plus 2, lalu VG sama dengan predicate node plus 1. Dan bisa kita lihat VG-nya itu 3 atau region ya, jumlah region. Mungkin bisa di-scroll ke atas, Melin. Nah, itu untuk regionnya itu sudah ditandai dengan R1, R2, R3 menandakan berarti ada 3 region. Mungkin bisa scroll ke bawah lagi, Melin. Dan untuk VG yang kedua itu 11 dikurang 10 plus 2, itu tuh maksudnya 11 itu adalah edge-nya atau panahnya, mungkin bisa kita lihat di atas. Nah, edge-nya itu kalau kita hitung, itu ada 11, dan untuk ada node-nya ada 10. Oke, balik lagi ke bawah. Dan ditambah plus 2 sama dengan 3. Jadi sesuai dengan VG yang berisikan jumlah region, sama-sama 3. Lalu VG yang terakhir itu merupakan predicate node atau node yang bercabang. Bisa kita lihat di gambar itu ada 2 node yang bercabang, di node nomor 4 sama node nomor 6. Dan mungkin hasil perhitungannya 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi semuanya sesuai ya. VG dari jumlah regionnya 3, VG dari H min N plus 2 sama dengan 3 juga, dan VG-nya dari predikat node plus 1 sama dengan 3. Jadi semuanya sesuai. Bisa kita lihat masih banyak lagi testing yang dilakukan terhadap fitur-fitur kami. Ini untuk login. Bisa kita lihat. Dan ini untuk menambahkan buku. Ini untuk menampilkan daftar buku, lalu menambahkan buku keranjang, menampilkan isi keranjang, kemudian menghitung harga pesanan, membuat pesanan, kemudian menampilkan daftar pesanan, profil, dan untuk basis testingnya seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke control structure testing, di mana ini masih masuk ke dalam white box. Dan control structure testing merupakan pengujian atau testing pelengkap dari basis testing. Mungkin bisa kita lihat lebih lanjut. Untuk pengujiannya seperti ini, di mana terdapat algoritma yang berisikan if else atau condition. Dan untuk uji kasusnya bisa kita lihat itu true sama false, itu di bold. Itu dimana kalau true itu select usernya kurang dari 0 dan false-nya lebih besar daripada 0. Dan akan mengeluarkan output message sama dengan user already exists. Baik, bisa di-scroll. Dan ya untuk testingnya seperti ini. Ini diujikan berdasarkan algoritmanya, apakah true sama false itu berjalan sesuai sama if else ya. Sesuai dengan uji kasus yang kami uji. Bisa di-scroll. Nah, ini untuk fitur menambahkan buku. Terus ini untuk menambahkan buku seperti itu pengujiannya. Menambahkan ke keranjang. Kemudian isi keranjang. Lalu menghitung harga pesanan, menambahkan detail pesanan, menampilkan daftar pesanan, dan ya itu fitur-fitur yang kami uji, masih banyak lagi. Dan berikut kesimpulannya. Jadi berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, website Buku Lulu yang dibuat itu memudahkan Ibu Lulu dalam melakukan penjualan secara online. Lalu yang kedua itu website Buku Lulu dapat membantu Ibu Lulu dalam mempromosikan usahanya. Lalu yang ketiga, website Ibu Lulu memudahkan Ibu Lulu dalam memonitor perkembangan usahanya. Dan mungkin untuk demo dari websitenya bisa langsung dijelaskan sama teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan demo untuk websitenya. Pertama-tama saya akan menunjukkan untuk kodenya. Jadi di sini file-filenya sebagai berikut.
Lalu untuk database-nya, ini ada tabel books, cards, dan seterusnya. Kemudian untuk websitenya, itu tampilannya seperti ini, tampilan login-nya. Kita mencoba untuk daftar akun terlebih dahulu. Setelah memasukkan inputannya, kita coba klik daftar. Kemudian kita melakukan login dengan akun tadi. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman home. Di sini kita bisa melihat daftar produknya. Kemudian ada tentang kami, yaitu tentang buku Lulu itu sendiri. Kemudian ada tempat untuk menghubungi toko buku Lulu ini. Lanjut ke halaman tentang seperti ini. Di sini dijelaskan sedikit tentang buku Lulu itu apa. Lalu ada halaman kontak. Jika ada pertanyaan bisa mengklik tombol ini, nanti akan diarahkan ke kontak dari buku Lulu ini. Lalu ada halaman pesanan. Di sini akan menampilkan daftar pesanannya, tapi karena ini akun baru, jadi pesanannya masih kosong. Kemudian ada fitur search. Mungkin kita bisa mencoba untuk mencari produknya. Kita masukkan judul bukunya Inferno, kemudian kita tekan cari. Akan muncul daftar buku sesuai dengan yang kita cari tadi. Lalu kita ke profil, ini akan menampilkan data-data pribadinya. Mungkin kita bisa mencoba untuk melakukan update. Di sini saya mencoba untuk mengisikan alamat dan genre kesukaan. Kemudian kita lakukan update. Itu akan sudah terupdate datanya. Lalu ini untuk tampilan keranjangnya, mungkin kita bisa mencoba untuk memasukkan buku ke keranjang. Iya, untuk rekomendasi tadi di awal tampilannya tidak ada karena kita sudah mengupdate data pribadi dari pengguna, bahwa pengguna menyukai buku dengan genre misteri, maka rekomendasi bukunya akan menampilkan genre buku misteri. Kita bisa coba untuk menambahkan buku ke keranjang. Ini muncul notifikasi produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita cek ke keranjangnya. Ini udah muncul. Kemudian kita coba check out. Di sini kita bisa memasukkan data-datanya terlebih dahulu. Kemudian kita pencet tombol pesan sekarang. Lalu kita akan diarahkan ke halaman daftar pesanan. Kita bisa lihat status pembayarannya. Kemudian kita coba untuk melakukan logout. Sekarang kita akan mencoba masuk sebagai admin. Nah, tampilan halaman adminnya seperti ini untuk dashboardnya. Lalu di sini ada halaman produknya. Kita coba memasukkan judul buku, memasukkan buku. Kemudian kita klik tambahkan, maka produk sukses ditambahkan. Di sini bisa kita lihat ada judul buku Inferno 2. Lalu kita bisa melakukan update dan delete. Di sini kita coba melakukan delete. Produknya udah ke delete. Kemudian kita pergi ke halaman pesanan. Di sini kita bisa melihat status pesanannya. Kita bisa melakukan update status pesanannya. Seperti ini, udah terupdate. Kemudian kita coba logout. Sekian untuk demonya.
aku kembaliin ke Alif. Baik, kurang lebih seperti itu untuk presentasi dari kami, mulai dari laporan kami, terus mulai dari demonya yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Semoga presentasi kali ini dapat menjelaskan kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen. Dan kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.